protokol kesehatan. Semuanya harus pakai masker. Tim medis melakukan penyemprotan disinfektan di area TPS. Lintas beserta panitia membawa kotak suara yang berisikan surat suara beserta kelengkapan pencoblosan. Segenap warga Kabupaten Bekasi bersatu hati Tolong, minta tolong. Sekali lagi minta tolong pada pemilih yang mau datang ke TPS. berdiri, cipta kehidupan aman tertib sejahtera, selaras mempesona dalam segala, berlandaskan Dalam perintah 45 dalam ridho Tuhan Maha Esa, segenap warga Kabupaten. Saya nggak pakai undangan, tapi saya menggunakan KTP karena saya warga desa Ciantra asli. Kenapa? Katanya tadi ada yang bilang nggak bisa, gitu. Walaupun tetap punya KTP asli. Baik, menurut peraturan Bupati untuk Pilkades Pilkades serentak di 2020, bahwasanya pemilih yang berhak memilih yaitu warga masyarakat Desa Ciantra yang memiliki undangan dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ketika ada pemilih yang hanya membawa KTP tidak membawa undangan, panitia mengecek nama tersebut dalam daftar pemilih tetap. Sebelumnya Jadi panitia mengecek apakah nama tersebut ada dalam daftar pemilih tetap. Apabila masih di daftar pemilih tetap tidak ada, undangan tidak ada, kemudian pemilih masyarakat masih ngotot, maka panitia segera melaporkan kejadian tersebut kepada keamanan atau kepada kepolisian yang bertugas di lokasi tersebut. iya, kenapa petugasnya nggak datang ke tempat saya untuk sensus ini saya? Saya ketua DPR, saya warga Ciantra asli. Silakan Ketua KPPS untuk melaporkan kegiatan tersebut dan meminta bantuan kepada pihak keamanan yaitu kepada pihak kepolisian yang ada di lokasi. Ini kita selesaikan dengan pencegahan sesuai peraturan. Silakan kita boleh, silakan keluar. Ini nggak boleh. Perikapan hasil penghitungan suara akan dimulai di TPS 01 sampai dengan TPS 022 dengan menyamakan hasil dengan masing-masing saksi cap. Selamat pagi dan salam sejahtera yang kami hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Pak Dokter, dan yang kami banggakan panitia pemungutan pemilihan kepala desa Ciantra dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat sehat, nikmat iman kita bisa berkumpul di halaman kantor desa Ciantra dalam rangka pelaksanaan simulasi pemilihan calon kepala desa. Saya apresiasi pagi hari ini melihat kegiatan simulasi di desa Ciantra ini dan antusias daripada warga masyarakat ini sungguh sangat luar biasa. Tentunya ada beberapa hal masukan kepada panitia pemilihan kepala desa yang harus saya sampaikan. Yang pertama, tentunya kegiatan simulasi ini sudah cukup baik, ya, sudah cukup bagus dan tentunya ini bisa dipertahankan sampai nanti pelaksanaan tanggal 13 Desember yang akan datang. Nah, tentunya saran saya komitmen daripada seluruh panitia untuk selalu netral dalam pelaksanaan menjadi panitia pemilihan kepala desa. Saya tahu di hati daripada para panitia ini pasti ada dukungan kepada salah satu calon kepala desa. Tapi dalam pelaksanaan nanti teman-teman daripada panitia ini adalah
harus objektif. Jangan sampai memihak salah satu calon. Ini yang kita tidak harapkan. Karena apa? Kalau sudah memihak salah satu calon, itu endingnya akan tidak bagus. Ya, endingnya akan tidak bagus. Oleh karena itu, sekalipun para panitia mendukung salah satu calon, jangan ditampakkan ke khalayak umum. Dan jadi dalam pelaksanaan nanti tetap harus netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya protokol kesehatan harus terus dikedepankan dan tentunya harus simultan dengan yang lain-lainnya. Karena apa? Karena dengan protokol kesehatan diterapkan secara baik dan benar, otomatis bisa memutus rantai penularan daripada virus COVID-19. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus pelajari. Kalau tadi kaitannya dengan ada dua permasalahan, diantaranya adalah mempunyai KTP tapi tidak terdaftar, terus ada yang terdaftar tapi surat undangannya hilang. Ada masih kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Nah, ini solusinya seperti apa? Silahkan dari masing-masing panitia itu membuat simulasi lagi. Tentunya dibicarakan kepada panitia, karena ini mungkin juga pengalaman-pengalaman di desa-desa yang lain bisa diadopsi, sehingga pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa nanti tanggal 13 di wilayah Ciantra diharapkan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Itu yang diharapkan. Namun demikian perlu diantisipasi. Kalau endingnya aman dan lancar, itu yang kita harapkan semuanya. Tapi kalau endingnya ada permasalahan dan permasalahan itu ternyata di luar prediksi, harus kita antisipasi sedini mungkin. Jadi nantinya pada saat pemilihan kepala desa tanggal 13, kalau seandainya ada permasalahan, apakah orang yang membuat permasalahan itu diselesaikan di lapangan atau dibawa ke ruang khusus? Ini juga perlu solusi. Karena kalau ditaruh di lapangan terbuka, sedangkan di situ ada masyarakat banyak yang melihat, pasti orang yang merasa ada masalah tidak terima. Nah, ini bisa menimbulkan provokasi-provokasi. Ini yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, cara penyelesaian yang paling efektif apabila ada masyarakat yang tidak tadi yang ada permasalahan, bisa diselesaikan di ruangan tertutup supaya tidak terlihat oleh masyarakat lainnya. Dan tentunya panitia atau ketua panitia harus bisa menjembatani, harus bisa mencarikan solusi, dan harus bisa memutuskan permasalahan tersebut sehingga bisa diterima orang yang punya masalah itu tadi. Itu yang terakhir, tentunya protokol kesehatan tentunya yang paling utama. Kalau kemarin-kemarin itu 3M ya, memakai masker, terus menjaga jarak, mencuci tangan, ada tambahan lagi 2. Kalau kemarin hanya 4, saya ada tambah 1 lagi. Ya, melarang orang untuk berkerumun. Yang 1 lagi, yang kelima adalah minum vitamin supaya imun kita kuat. Ya, kalau imun kita kuat, saya yakin virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita.